Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi di kitab berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keempat, bab keempat, kitab tentang ilmu. Orang yang memberi teladan baik atau buruk di dalam Islam. Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, beberapa orang Arab pedalaman datang kepada Rasulullah SAW dengan mengenakan pakaian dari bulu kambing atau pakaian jelek. Rasulullah SAW melihat keadaan mereka yang menyedihkan dan mereka memerlukan bantuan. Lalu Rasulullah SAW menganjurkan kaum muslimin agar bersedekah. Tetapi mereka lambat merespon anjuran itu sehingga kekecewaan terlihat pada wajah Rasulullah SAW. Kata Jarir, kemudian seseorang laki-laki Ansor datang memberikan sejumlah uang, lalu disusul orang lain lagi. Kemudian banyak orang yang menyusul untuk memberikan sedekah, sehingga keriangan tampak pada wajah Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi teladan yang baik di dalam Islam lalu diikuti oleh orang lain sesudahnya, maka dicatat untuknya pahala sebanyak yang dia peroleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang mereka peroleh. Dan barang siapa memberikan teladan jelek di dalam Islam lalu diikuti oleh orang lain sesudahnya, maka dicatat untuknya dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa yang mereka peroleh sedikit pun. Jadi konten-konten yang tidak bermanfaat, yang bikin lucu-lucuan, ketawa-ketawaan, nah ingat dosa. Jadi semakin banyak orang yang mengikuti apa yang Anda ucap, apa yang Anda berikan konten tadi, sehingga konten jelek tadi bisa diikuti anak-anak muda sekarang, hancurlah akhlak anak muda Islam sekarang. Ya, apabila kita memberikan nasihat yang baik, konten yang baik, dan bisa memberikan pelajaran yang baik, sehingga ilmu kita bisa bermanfaat untuk orang banyak dan anak-anak muda bisa mengikuti dengan baik. Nah, ajarkanlah sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan ajarkanlah sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi bab kelima ini orang yang mengajak kepada kebaikan atau kejelekan. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala sejumlah yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nah, jadi jelaslah dalam hadis ini, bagi siapapun yang membuat konten yang menyesatkan, ya, di sini sudah jelas. Siapapun yang mengikuti konten-konten jelek ataupun konten-konten yang buruk yang disampaikan, jadi semakin banyak, itu semakin banyak dosa Anda. Nauzubillah min zalik, ya. Jadi di sini jelas sesuai dengan hukum agama Allah, syariat agama Allah, ya. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat umatnya Rasulullah SAW dan pengikutnya Sayyidina Muhammad. Semoga kita diberikan syafaatnya di yaumul akhirat, dan kita diberikan kebaikan oleh Allah, ilmu yang berkah, rezeki yang berkah, rezeki yang halal, dan juga kita diberikan kesehatan yang tiada bayarannya, ya. Jadi semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan konten-konten yang kita bikin pun bermanfaat. Kita mengajak orang-orang itu yang bermanfaat, yang baik-baik, sehingga kita mengalirlah pahala kita, amal jariah kita tadi, sehingga yang baik-baik timbul baik-baik, pikiran kita baik-baik,
Nah, ini yang negatif-negatif nanti masuk, dia bisa menghindar sendiri negatif-negatif itu, karena semakin banyak eh, yang baik, yang positif itu makin banyak yang datang kepada kita, baik itu rezeki, baik itu kesehatan, dan baik itu karir juga, ataupun baik jodoh. Yang belum ketemu jodohnya, saya doakan ketemu jodohnya. Yang belum mempunyai rumah, saya doakan semoga mempunyai rumah. Yang belum mempunyai kendaraan, semoga mempunyai kendaraan. Yang belum punya anak, semoga bisa nanti punya anak. Yang belum punya istri, saya doakan semoga bertemu dengan istrinya, ya. Untuk orang tua, ya, kita jangan durhaka kepada kedua orang tua kita. Sebaik ataupun seburuk mereka, itu adalah orang tua kita. Maka ketika orang tua masih ada, wajibnya kita untuk menjaga mereka, dan jangan kita meninggalkan mereka ketika mereka sudah lanjut usia. Kita harus merawati mereka, mengurus mereka, memberi mereka makan. Itu kewajiban sebagai seorang laki-laki. Jangan lupakan kewajiban kita juga di rumah untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat dan banyak diberikan kepada umatnya Rasulullah. Semoga antum dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kefakiran ilmu antum. Antum mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf kepada umat muslim semuanya yang menonton konten ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.